Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali melanjutkan materi kita di pelajaran tematik. Namun sebelum kita mulai materi kita hari ini, kita sama-sama berdoa semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk menerima materi hari ini. Ya, kita lanjutkan materi kita di tema 6. Ya, masih subtema 1, muatan IPS KD 3.2, identifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Artinya kegiatan ini yang dilakukan antar dua objek, ya bisa manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, atau manusia dengan lingkungan sekitar atau alam, ya, yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Jadi ada hubungan timbal balik. Ya, manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Ya, jadi manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Misalkan seorang nelayan, maka dia berinteraksi dengan alam, yaitu laut, ya, ketika mencari ikan. Kemudian misalkan juga petani yang berinteraksi dengan lahan pertaniannya atau alam sekitar, ya. Pengaruh interaksi dengan lingkungan tercermin dari keragaman cara hidup dan aktivitas masyarakat, ya, terlihat dari interaksi manusia dengan lingkungan. Setiap daerah berbeda-beda, ya, artinya interaksi ini berpengaruh, ya. Setiap daerah memiliki interaksi atau cara interaksi yang berbeda-beda. Ya, misalkan interaksi petani dengan alamnya, ya, bisa dengan hewan ketika membajak sawah. Ya, kalau kita lihat mungkin di daerah Jawa ketika membajak sawah yang ingin ditanami tumbuhan, maka petani menggunakan hewan, ya, sapi, untuk membajak sawah, ya, agar nantinya tanahnya diharapkan bisa subur atau mudah untuk ditanami tumbuhan. Berbeda di tempat kita, ya, ketika membajak sawah mungkin tidak ada yang menggunakan hewan, ya, bisa mungkin kebanyakan dengan mencangkulinya, ya, mencangkul tanahnya, ya, tujuannya sama agar tanahnya lebih gembur, lebih mudah agar untuk ditanami nantinya. Cuman caranya berbeda-beda setiap daerah. Artinya interaksi masyarakat di setiap daerah dengan alam sekitar memiliki perbedaan. Sekarang kita masuk di pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan. Ya, dari aktivitas-aktivitas masyarakat yang berinteraksi dengan alam tentunya ada pengaruh, ya, atau dampak positif dan negatifnya. Contoh seperti di daerah kita banyak perkebunan sawit,
Ya, banyak perkebunan sawit. Jadi adanya interaksi manusia dengan alam sekitar, ya. Nah, dari sini ada sisi negatif dan positifnya yang didapat karena adanya pembukaan lahan sawit ini, ya. Dengan adanya interaksi manusia dengan alam, ya, yaitu membuka lahan untuk perkebunan sawit, maka dari interaksi tersebut juga memiliki dampak negatif dan positif. Begitu juga dengan interaksi manusia dengan alam lainnya, ya, bukan hanya perkebunan. Ya, kita melihat interaksi manusia dengan lingkungan memiliki dampak baik dan buruk. Ya, contoh dampak positif yang didapat, yang meningkatkan lapangan pekerjaan. Ya, dengan adanya membuka lahan sawit atau perkebunan lainnya, maka masyarakat lainnya terbantu karena adanya lapangan pekerjaan. Kemudian meningkatkan pembangunan daerah. Ya, kemudian pendapatan penduduk semakin meningkat. Ya, biasanya lahan suatu daerah, ya, jika ada seseorang yang ingin menggunakan lahan tersebut, maka warga sekitarnya mendapatkan bantuan biasanya. Ya, mendapatkan bantuan, atau penduduk di sekitar tersebut, di sekitar perkebunan tersebut mendapat bantuan dari adanya lahan tadi, lahan yang dibuka. Ya, yang keempat, dibangunnya sarana dan prasarana. Ini yang juga manfaat yang didapat dari penduduk sekitar. Ya, dengan adanya lahan baru, ya, biasanya jalan atau akses untuk menuju daerah tersebut biasanya lebih baik, ya, diperbaikin. Seperti kita lihat mungkin di daerah Segasana, ya, banyak perkebunan sawit, perusahaan yang membuka lahan pertanian sawit. Biasanya untuk akses ke sana, jalan untuk menuju kampung, maka lebih mudah, ya, karena jalan tersebut banyak digunakan. Ya, ini adalah dampak positif adanya interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Contohnya perkebunan sawit. Kemudian dampak negatifnya juga ada. Ya, misalkan yang pertama, berkurangnya keanekaragaman hayati. Ya, jadi tanamannya, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar perkebunan maka akan berkurang. Ya, karena banyak dihabiskan, diganti dengan tanaman lainnya. Kemudian berkurangnya habitat dan hewan asli. Ya, karena misalkan dari hutan yang dihabiskan dengan tujuan untuk diubah menjadi perkebunan, maka hewan, ya, hewan yang di sana tentu saja habitatnya berubah. Artinya yang biasanya hewan-hewan tersebut tinggal di hutan, maka karena sekarang jadi perkebunan, mungkin banyak aktivitas masyarakat, akhirnya mereka terganggu, akhirnya harus cari tempat atau habitat lainnya. Kemudian dampak negatif lainnya yaitu berkurangnya sumber daya air. Ya, ini yang banyak terlihat, ya. Biasanya perkebunan sawit kan banyak yang di pinggir-pinggir sungai, maka airnya lama kelamaan akan surut, akan lebih surut, ya, dari sebelumnya. Artinya karena kita lihat dari perkebunan sawit ini banyak menyerap air, airnya lebih sedikit atau surut. Ya, sekarang kita di muatan SPDP KD 3.2.
ya tentang ragam hias. Nah, ragam hias ini sudah kita pelajari di semester Gasal kemarin, ya di semester 1. Ya, kita sekarang akan sedikit mengulang tentang ragam hias. Ya, ragam hias adalah susunan pola hias ya menggunakan motif hias dengan cara dan kaidah tertentu pada suatu ruang atau bidang sehingga menghasilkan bentuk yang menarik dan indah. Ya, jadi intinya adalah ragam hias ini atau motif hias biasanya digunakan untuk memperindah suatu barang ya atau suatu benda. Biasanya di meja yang terbuat dari kayu biasanya ada ukiran-ukiran ya, atau guci biasanya ada motif-motif tertentu. Nah, itu disebut motif hias ya, yang tujuannya untuk memperindah sesuatu benda. Kemudian jenis ragam hias juga kita telah pelajari ya, sedikit kita akan mengulang. Ragam hias yang pertama yaitu ragam hias flora atau ragam hias yang menggunakan tumbuhan ya, atau motifnya seperti motif tumbuhan ya, bisa bunga atau tumbuhan-tumbuhan lainnya ya, contohnya seperti ini. Jadi menggunakan motif yang bertemakan tumbuhan ya. Kemudian ragam hias fauna yaitu ragam hias yang menggunakan motif menyerupai bentuk hewan ya. Saya ambil intinya saja, catatannya sudah saya berikan di semester lalu ya. Ragam hias fauna yang bertemakan tentang motif-motif hewan ya, walaupun hewannya tidak secara utuh lengkap seperti hewan mungkin yang ada di gambar ya, hanya saja dibuat sedemikian rupa agar motif tersebut terlihat indah ya, terlihat indah. Namun juga bisa kita lihat, oh ternyata motif tersebut mirip hewan tertentu ya, contohnya seperti ini. Jadi ada hewan yang dibuat motif ya atau digambar agar terlihat lebih indah. Kemudian yang ketiga ragam hias geometris, yaitu susunan ragam hias yang menggunakan bentuk-bentuk geometris ya, bisa berupa titik, kemudian bulatan-bulatan, dan biasanya geometris ini dia dibuat berulang-ulang ya, artinya motifnya berulang-ulang. Misalkan dalam suatu benda, maka motif tersebut ada banyak ya, banyak diulang-ulang di benda tersebut. Contohnya seperti ini ya, seperti ada ukiran-ukiran bulatan-bulatan yang diulang-ulang sampai mungkin memenuhi satu lingkaran suatu benda. Misalkan ada di guci misalkan. Nah, diberikan di situ motifnya ya, diulang-ulang sampai memenuhi guci tersebut ya. Geometris seperti ini, jadi motifnya banyak diulang-ulang bentuknya. Kemudian ragam hias figuratif, yaitu ragam hias atau motif hias yang menggunakan atau bertemakan tentang manusia ya, sama seperti hewan tadi, walaupun tidak utuh gambar manusia, namun menyerupai manusia, entah itu mungkin dari badannya saja misalkan, atau tangan saja ya, tidak mesti utuh seperti manusia ya. Kemudian itu juga dibuat sedemikian rupa agar terlihat lebih indah ya, contohnya seperti ini ya, yang menyerupai manusia. Kemudian yang terakhir ragam hias poligonal, yaitu menggunakan susunan motif hias yang menggunakan bentuk-bentuk poligonal. Misalkan
bentuk-bentuk zigzag, ya, garis-garis lurus. Kemudian yang disusun menjadi suatu keindahan, ya. Contohnya seperti ini, ya, bentuk-bentuk segitiga, kemudian persegi, ya, garis-garis yang dibuat menjadi motif. Ya, banyak ini kita jumpai motif-motif hias ini di benda-benda atau ukiran-ukiran, ya, baik itu di meja, biasanya di meja, kemudian di atau guci, ya, biasanya kalau guci hanya lukisan saja, hanya gambar tangan, ya, bukan ukiran seperti yang ada pada benda-benda yang terbuat dari kayu. Ya, jadi ini adalah jenis ragam hias, ya. Dari jenisnya dibagi menjadi 5 jenis, ya. Ya, kita lanjutkan materi kita di muatan PPKN tentang makna kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Nah, untuk di semester 2 ini kita masih membahas tentang hak, kewajiban, ya, dan tanggung jawab. Ya, ada beberapa hak yang didapat. Ya, ada beberapa hak yang didapat oleh siswa, ya, sebagai siswa. Yang pertama, mendapat perhatian dari guru. Ya, misalkan seorang siswa ingin bertanya tentang materi yang belum ia pahami, maka guru harus memberikan kesempatan kepada siswa tersebut. Kemudian hak lainnya yang kedua yaitu mengikuti pelajaran dan mendapat pengajaran. Kemudian yang ketiga, mengikuti pemilihan atau dipilih menjadi ketua kelas, ya, artinya semua setiap siswa memiliki hak yang sama, ya, untuk dipilih menjadi ketua kelas. Ya. Kemudian ini masih banyak lagi contoh-contoh hak yang didapat seseorang sebagai siswa. Kita hanya mengambil beberapa saja. Kemudian hak sebagai warga negara. Jadi selain hak sebagai siswa, ya, kita mendapatkan hak sebagai siswa, kita juga mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia, ya. Jadi di sekolah kita mendapatkan hak sebagai siswa. Nah, di luar sekolah kita juga memiliki hak untuk atau hak sebagai warga negara. Contoh yang pertama, hak untuk berpendapat, ya, hak untuk berpendapat. Kemudian yang kedua, hak untuk menggunakan fasilitas umum, ya, mungkin seperti angkot. Kemudian fasilitas umum lainnya. Kemudian hak yang selanjutnya adalah hak melaksanakan ibadah. Ya, ini harus kita dapatkan, ya. Tidak boleh ada orang yang melarang kita untuk beribadah, ya. Kemudian hak untuk memperoleh pendidikan, ya, ini juga kita dapatkan sebagai warga negara Indonesia. Barusan kita belajar tentang hak sebagai siswa dan warga negara. Nah, sekarang kita lanjut di kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Ya, kewajiban dan hak selalu berdampingan. Ya, selalu berdampingan antara hak dan kewajiban. Ya, artinya hak akan kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Ya, jadi yang harus kita utamakan atau kita dahulukan adalah kewajiban kita. Ya. Setelah kita melakukan kewajiban, maka kita mendapatkan apa yang menjadi hak kita, ya, dari kewajiban yang telah kita lakukan tadi. Ya, jadi intinya adalah hak lebih didahulukan dari kewajiban lebih kita dahulukan, ya, daripada kita menuntut haknya. Kemudian ada beberapa contoh kewajiban
siswa di sekolah dan juga hak yang diperoleh karena melaksanakan kewajiban tersebut. Ya, bisa dilihat tabel ini. Yang pertama, kewajiban kita adalah membuang sampah ke tempatnya, membuang sampah ke tempatnya. Kemudian hak yang kita dapat karena kewajiban yang kita lakukan adalah mendapat lingkungan yang bersih. Ya. Jadi untuk memperoleh hak kita untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, maka kita punya kewajiban membuang sampah pada tempatnya. Kemudian mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Ya. Setelah kita melakukan mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh, ya, dengan baik, maka hak yang kita dapat adalah nilai yang baik. Ya, nilai yang bagus. Kemudian mendengarkan pendapat teman saat diskusi, ini adalah hak kita atau kewajiban yang harus kita laksanakan. Maka hak yang didapat setelah kita melakukan kewajiban itu adalah suasana tenang saat berdiskusi dan permasalahan pun cepat terpecahkan. Kemudian kewajiban lainnya yaitu melaksanakan piket sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kemudian hak yang kita dapatkan, ruang kelas selalu bersih dan nyaman. Ya, artinya karena piket ini sudah kita jadwalkan per hari, ya, ada jadwalnya masing-masing, maka jika semua siswa melaksanakan piket dengan baik, ya, sesuai jadwal yang ditentukan, maka ruang kelas akan selalu bersih dan nyaman. Artinya dengan kita melakukan kewajiban tersebut, maka teman kita pun mendapatkan haknya. Begitu juga dengan teman kita melakukan kewajiban yang harus ia lakukan, maka kita mendapatkan hak tersebut, hak yang harus kita dapatkan. Kemudian bertanya kepada guru dengan santun, maka hak yang kita dapat adalah mendapat jawaban dari pertanyaan tersebut. Kemudian contoh kewajiban sebagai warga negara, ya, selain kewajiban yang kita lakukan di lingkungan sekolah, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, mentaati peraturan, ya, peraturan pemerintah, misalkan rambu lalu lintas, ya, wajib kita patuhi. Kemudian selanjutnya contoh lainnya adalah menjaga kebersihan fasilitas umum. Nah, hak kita tadi adalah mendapatkan fasilitas umum. Ya, di sebelumnya kita berhak mendapatkan fasilitas umum, maka kewajiban kita adalah menjaga kebersihan atau menjaga fasilitas tersebut. Ya, karena kita memiliki hak atau kita mendapatkan hak untuk menggunakan fasilitas tersebut. Kemudian contoh yang terakhir adalah mendengarkan pendapat orang lain saat musyawarah. Alhamdulillah, untuk materi hari ini kita cukupkan. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi bermanfaat dan bisa kita pahami dengan baik. Kita kembali bertemu di materi selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.